Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kelas 12 semester 1 yaitu sifat koligatif larutan dengan subbab tekanan osmosis. Oke, kita mulai penjelasan mengenai tekanan osmosis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari 3 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku atau delta TF, dan sekarang yang akan kita pelajari yaitu tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu kadang juga ditulisnya itu tekanan osmosis, seperti itu. Ya, nah jadi osmotik atau osmosis itu sama saja. Nah, simbolnya karena di sini tekanan, kan kita biasanya tekanan itu adalah P ya. Hanya di sifat koligatif yang pertama, P itu sudah dipakai seperti itu. Sehingga tekanan osmotik ini simbolnya adalah V. Nah, V di sini adalah hanya simbol saja, bukan V yang ada di matematik atau 22/7 atau 3,14 ya. Jadi ini hanya simbol saja. Oke, baik. Sebelum ke tekanan osmosis, silahkan kalian perhatikan dulu gambar berikut. Nah, waktu kelas 11 kalian sudah belajar di biologi, yaitu membedakan peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan osmosis? Nah, ini ya gambarnya. Jadi di sini ada pipa U seperti itu ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu berisi larutan hipotonik dan di sebelah kanan itu berisi larutan yang hipertonik seperti itu, ya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini ada animasi mengenai tekanan osmosis yang terjadi pada larutan gula. Nah, di sebelah kiri ini diisi aqueous. Aqueous ini adalah air. Kalau kalian perhatikan, coba lihat. Nah, ada molekul air yang berpindah. Nah, sehingga bagaimana tingginya? Nah, tinggi permukaan pada pipa yang sebelah kanan atau yang berisi larutan gula, ini ya, jadi yang sebelah kanan itu berisi larutan gula, itu menjadi lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Karena molekul air dari yang sebelah kiri itu pindah ke sisi sebelah kanan. Nah, kemudian, coba perhatikan lagi. Nah, supaya untuk mengimbangi, maka sisi sebelah kanan dikasih suatu tekanan ya. Nah, ini ya. Jadi dikasih atau diberi suatu tekanan atau P. Nah, tekanan ini apa yang dimaksudnya? Tekanan yang dimaksud adalah tekanan apa? Ya, tekanan ini disebut tekanan osmosis ya. Nah, jadi apa sih osmosis itu? Oke. Tadi siapa yang berpindah? Air ya. Jadi osmosis itu adalah perpindahan molekul-molekul air gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau sebelah kiri sama sebelah kanan lebih tinggi mana konsentrasinya? Ya, di sini di sebelah kiri itu tidak ada zat larut, maka di sini disebutnya itu adalah larutan yang hipotonis. Ya, hipo itu rendah ya. Nah, sementara yang sebelah kanan dia berisi gula sebagai zat larut, maka sebelah kanan disebutnya itu larutan yang hypertonis. Nah, jadi tadi peristiwa osmosis itu adalah perpindahan molekul air ya, dari larutan yang hipotonis atau konsentrasinya rendah ke larutan yang hypertonis atau yang konsentrasinya tinggi. Nah, ingat ini melalui apa nih yang di tengah? Ya, yang di tengah itu disebut membran semi-permeable. Apa itu membran semi-permeable? Ya, membran semi-permeable itu adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul air seperti itu, ya. Nah, itu adalah pengertian osmosis. Nah, sekarang tekanan osmosis apa? Tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya osmosis. Jadi, supaya seimbang lagi, itu diberikan tekanan. Tekanannya disebut tekanan osmosis. Seperti itu, ya. Nah, ini jadi pengertiannya. Osmosis itu adalah proses perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer, atau disebutnya itu adalah hipotonis, ya. Encer itu berarti rendah konsentrasinya, ke larutan pekat. Nah, pekat itu disebutnya hyper ya. Hypertonis melalui membran semi-permeable. Jadi ini harus membran semi-permeable ini hanya bisa dilalui oleh molekul pelarut atau air. Nah, sementara tekanan osmosisnya adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Intinya, tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya osmosis. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmosis disebut osmometer. Tekanan osmosis menurut Van Hoff
untuk larutan-larutan encer ini dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Masih ingatkah kalian persamaan gas ideal itu apa? Ya, PV sama dengan N dikali R dikali T. Hanya karena di sini tekanan osmosis itu simbolnya adalah V, maka P di sini kita ganti dengan V. V sama dengan N kali R dikali T. Seperti itu. Sehingga kalau kita ingin menghitung V itu adalah N dikali R dikali T dibagi V. Nah, kalian masih ingatkah N dibagi V itu apa? Ya, N dibagi V itu adalah molaritas. Sehingga rumus tekanan osmosis itu adalah M dikali R dikali T. Ya, sebetulnya ini dikali I ya. Setelah ini kita belajar tentang faktor Van Hoff ya. Oke. Nah, V itu adalah tekanan osmosis. Satuannya adalah ATM. V di sini adalah volume larutan, harus dalam liter. N adalah mol zat terlarut, T adalah suhu, jadi T di sini adalah suhu, dan harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau masih derajat Celcius, kalian ubah dulu ke Kelvin. Bisa kan caranya ditambah 273. Nah, sementara R itu adalah tetapan gas ideal. Nah, angkanya itu 0,082, satuannya itu liter atmosfer, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah rumus tekanan osmosis yang akan kita gunakan. Jadi di sini konsentrasi larutan yang digunakan adalah molaritas seperti itu, ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah tekanan osmosis dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa dengan MR 180 pada suhu 27 derajat Celcius dengan R adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, di sini yang ditanyakan adalah V ya, tekanan osmotiknya ya. Oke, diketahui volumenya adalah 500 ml. Kemudian larutan yang mengandung 9 gram glukosa, berarti massa glukosanya itu adalah 9 gram. Dan MR glukosanya itu 180. Suhunya T ya, 27 derajat Celcius. Kita ubah otomatis berapa? Ya, 27 tambah 273. Berapa Kelvin berarti? 300 Kelvin. Nah, R-nya adalah 0,082 ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Caranya kita tinggal mencari dulu ya, V itu kan molaritas kali R kali T dikali I ya. Nah, di sini glukosa itu adalah non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, harga I-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita cari. Di sini sudah ada belum molaritasnya? Belum ada. Maka kita cari dulu. Molaritas sama dengan massa per mr kali 1000 per mililiter. Ya, berarti berapa? 9 per 180 kali 1000 per 500. Ya, coret-coret ini 2. Coret lagi 90, coret lagi ini 10. Jadi 1 per 10 berapa? Ya, 0,1. Apa satuannya? Ya, mol per liter. Ya. Oke, kita masukkan molaritasnya 0,1 mol per liter, R-nya 0,082 liter ATM per mol Kelvin ya. T-nya 300 Kelvin, I-nya adalah 1 ya. Nah, sehingga berapa nih? Ini kita coret satuannya mol dengan mol, ya, liter dengan liter, Kelvin dengan Kelvin, seperti itu. Sehingga nanti didapatkan hasil akhir satuannya itu adalah atmosfer. Oke, berapa nih? Ya, jawabannya adalah 2,46. Satuannya apa? Atmosfer. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya osmosis, maka diperlukan tekanan osmosis sebesar 2,46 atmosfer, seperti itu. Ya, bisa dipahami contoh soalnya? Oke. Nah, ini ada tambahan sedikit. Jadi berdasarkan tekanan osmosisnya, dibedakan menjadi 3 jenis larutan. Jadi kalau tekanan osmosisnya sama, itu disebutnya adalah isotonis. Ya, jadi misalnya ada 2 larutan, tekanan osmosisnya sama, maka disebutnya isotonis. Nah, itu biasanya harga tekanan osmosisnya sama, sehingga V1 sama dengan V2. Nah, kalau yang tekanan osmosis yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, maka disebutnya itu hypertonis. Atau V1 lebih besar daripada V2. Nah, kalau yang tekanan osmosisnya itu lebih rendah daripada larutan kedua, maka disebutnya hipotonis, atau V1 lebih kecil daripada V2. Ya. Nah, ini salah satu aplikasi dalam kehidupan, yaitu pada darah kita.
Jadi kalau hipertonis itu kan nanti si larutan, tadi gimana hipertonis? Ya, V1 lebih besar daripada V2 ya. Nah, artinya nanti air yang ada di dalam darah kita itu akan keluar ke larutan pertama ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi plasmolisis ya, atau akan pecah si darah kita. Nah, kemudian darah kita itu adalah isotonis atau V1 sama dengan V2. Nah, ini kalau isotonis itu si keadaan darah kita akan tenang seperti itu ya. Nah, beda lagi dengan hipotonis. Hipotonis itu berarti apa? Ya, V1 lebih kecil daripada V2. Artinya, nanti air yang ada di luar itu akan masuk ke dalam darah kita, sehingga darah kita itu akan mengembang. Atau istilah lainnya adalah krenasi. Ini turgid dalam tumbuhan ya. Kalau di dalam darah kita itu disebutnya krenasi. Seperti itu ya. Demikian penjelasan mengenai materi tekanan osmosis, sudah pada paham kan? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Bu Sida pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.